Halo teman-teman semua, kita masuk di modul yang kelima building system dan video yang keempat ya, yaitu report generation system. Kita sudah punya data yang dilakukan atau didapatkan secara otomatis di modul yang sebelumnya ya, 5.4 Automatic Data Collection. Kita juga sudah punya portfolio tracker yang kita bahas di 5.2. Nah, sekarang tinggal satu, yaitu bagaimana kita mendapatkan report atau membuat laporan gitu ya. Jadi ketika data sudah didapatkan atau portofolio sudah di-tracking gitu ya, bagaimana membuat reportnya begitu. Di video ini kita akan secara khusus belajar untuk melakukan reportingnya ya. Kita akan belajar bagaimana report structure dan mengatur untuk kontennya, kemudian untuk report apa? Yang pertama summary market report, kemudian yang kedua portfolio performance, dan yang ketiga memberikan report untuk indikator signals begitu ya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita sudah bisa membuat report dan digabungkan dengan job scheduling, maka kita bisa setiap hari atau dalam interval tertentu gitu, kita bisa mendapatkan report atau laporan yang secara otomatis begitu. Ini adalah sistem overview ya untuk bagaimana kita melakukan reporting. Yang pertama tentu collect datanya, kemudian melakukan analisis, memastikan bahwa data itu adalah sudah valid atau sudah pas gitu ya. Lalu dilakukan formatting supaya saat diberikan atau dilaporkan itu data formatnya sudah dalam bentuk yang baku dan mudah untuk dibaca. Lalu di-generate, kemudian di-deliver. Untuk outputnya ada beberapa yang bisa kita buat ya. Yang pertama format yang paling gampang TXT. Kemudian yang kedua HTML, yang ketiga PDF, yang keempat CSV. Nah, di video ini kita akan fokus untuk TXT dan HTML gitu ya. Ini yang akan kita buat. Yang pertama adalah report generator class dan market summary. Kemudian yang kedua adalah generate untuk portfolio. Generate report ya untuk portfolio. Yang ketiga kita sertakan technical indicators ya. Kita sudah buat technical indicators di video yang keempat. Kemudian yang demo yang keempat adalah bagaimana kita mengenerate full report yang tadi sudah kita buat ini, kemudian menyimpannya dalam format TXT, dan terakhir kita format dalam bentuk HTML gitu ya. Mari kita masuk di demo yang pertama. Ya, teman-teman, ini demo yang pertama ya untuk report generation. Bagaimana kita bisa membuat report. Dan di bagian yang pertama ini kita akan coba untuk membuat summary dari price harian gitu ya. Ini yang paling sederhana yang bisa kita buat terlebih dulu. Jadi kita akan menggunakan sama seperti di video sebelumnya ya. Jadi akan ada crypto analyzer. Crypto analyzer ini nanti akan berisi modul-modul yang kita butuhkan kalau nanti kita membuat satu fungsi. Dan untuk report atau untuk generate report ini, kita buat folder baru, kita sebut sebagai reporting di sini ya, dengan kita berikan satu file baru namanya generator.py. Nanti generator.py ini yang akan kita isi fungsi-fungsi untuk mengenerate report. Yang pertama kita lakukan untuk generator.py ini, kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan ya. Library yang dibutuhkan beberapa di antaranya misalkan datetime, pandas begitu. Nah, kemudian pada beberapa fungsi yang sudah kita buat di 5.1, 5.2 dan 5.3 itu akan dibutuhkan kembali di sini yang portfolio tracker ini untuk mendapatkan portofolio ya di 5.2. Kemudian Binance Fetcher nanti untuk mendapatkan harga, technical indicator ini nanti juga untuk menambahkan report itu indikator-indikator yang diperlukan ya. Kemudian price formatter dan config untuk beberapa konfigurasi dasar. Lalu kita buat kelasnya. Kelasnya kita beri nama kelas report generator seperti ini ya. Kelas report generator, kemudian inisialisasinya adalah kita akan menginisialisasi portfolio, fetcher, indicators, dan formatter. Nanti semua akan dibutuhkan pada kelas ini gitu. Makanya perlu kita inisialisasi terlebih dahulu begitu. Kemudian kita mulai untuk membuat fungsi utamanya yaitu generate market summary gitu ya. Generate market summary ini akan menghasilkan, akan memfetch harga dari simbol atau dari koin yang kita definisikan ya. Kalau misalnya simbolnya kosong atau simbolnya tidak diisi, maka by default itu akan menggunakan simbol pada default simbol yang kita definisikan pada config ya. Ada 3 BTC, ETH, dan SOL begitu. Kemudian kita lakukan fetch harga dengan cara memanggil fungsi fetch multiple prices. Fetch multiple prices ini kita dapat dari ini ya, fetcher Binance Fetcher yang
sudah kita buat di 5.1 di code organization. Jika tidak ada isinya, maka akan di-return unable to fetch market data. Selesai sampai di sini. Kalau memang belum ada atau gagal ya, gagal melakukan fetching. Kalau misalnya berhasil, maka kita akan siapkan satu nilai yang nanti akan dikembalikan, yaitu dalam bentuk report ya. Report ini bentuknya list yang akan berisi daftar teks atau string yang akan di-return atau dikembalikan yang berisi laporannya begitu. Jadi yang pertama dibuat header-nya terlebih dahulu, daily market, kemudian tanggalnya, lalu simbol apa yang nanti akan ditampilkan di sini sesuai dengan parameter pada simbol ya. By default parameternya none, kosong, artinya menggunakan simbol atau koin yang ada di config ini ya, default simbol yang ada di config. Kemudian kita lakukan for ya, kita lakukan for untuk semua simbol yang terdefinisikan di situ, nama koinnya apa, price-nya diformat dengan menggunakan formatter, format price, kemudian statusnya aktif, kemudian di-report, dimasukkan ke dalam report yaitu koin, harga, dan statusnya begitu. Kemudian terakhir adalah footer ya, footer untuk reportnya diberikan total simbol track, total 60, total sesuai dengan berapa banyak yang di-fetch ya. Saya tambahkan kali 60. Nah, seperti ini. Ini adalah summary untuk, report untuk menghasilkan market summary begitu ya. Ini saya simpan, kemudian saya ke program utamanya, dipastikan bahwa program utamanya itu di dalam foldernya ada crypto analyzer yang berisi reporting generator.py ini begitu ya. Kemudian report generation-nya, saya gunakan auto reload ya untuk memastikan nanti kalau generator.py ini dimodifikasi, otomatis ter-reload modifikasinya. Nah, untuk memanggil fungsi yang tadi sudah kita buat, kita import terlebih dahulu ya, import report generator dari tadi namanya reporting ya. Foldernya namanya reporting, crypto analyzer reporting.generator, import report generator ya, sesuai dengan nama kelas yang kita definisikan di sini. Kemudian diinisialisasi generator sama dengan report generation. Kalau kita lihat di sini inisialisasinya nggak perlu parameter apa-apa gitu ya, karena ini hanya menginisialisasi objek-objek yang diperlukan, portfolio, fetcher, indicators, dan formatter. Jadi kosong di sini. Kemudian kita bisa langsung panggil fungsinya generator.generate market summary, kemudian di-print. Bisa di-print langsung karena yang dikembalikan adalah dalam bentuk string gitu ya. Yang di-return adalah dalam bentuk string. Jadi list yang tadinya ada list ya, list di append, kemudian ketika kita berikan dot join seperti ini, hasilnya adalah string yang panjang gitu ya, string yang panjang. Kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan summary atau report ya, daily market, ini tanggalnya, kemudian jamnya, ini harga saat ini, dan total simbol track-nya 3. Nah, seperti ini contoh untuk kita membuat kelas report generator, dan fungsi pertama adalah generate market summary. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu untuk generate portfolio report gitu ya. Nah, untuk generate portfolio report ya, kita buat fungsi baru ya. Generate portfolio report ini nanti akan men-generate portfolio sesuai dengan portfolio tracker yang sudah dibuat di video 5.2 ya. Di 5.2 itu kita punya satu fungsi yang kita letakkan di folder crypto analyzer, kemudian portfolio, kemudian tracker ini. Fungsi ini nanti akan membuat file portfolio.json. Portfolio.json ini adalah atau berisi transaksi-transaksi yang sudah di-add atau ditambahkan gitu ya. Nah, kapan lalu sudah kita buat, dan transaksi terakhir yang dari portfolio JSON adalah dalam bentuk seperti ini. Jadi ada empat transaksi dari tiga koin ya, BTC, ETH, dan SOL. Transaksinya ada 4. Kemudian masing-masing ada informasinya ya, amount-nya berapa, total cost, dan sebagainya. Nah, ini kita pastikan bahwa portfolio JSON ini ada pada folder di mana report generation-nya ini berada gitu ya. Kalau nggak ada nanti nggak bisa terbaca. Nah, kembali ke generator.py, report generate portfolio report ini setelah mendapatkan atau setelah didefinisikan fungsinya, kita buat atau kita hitung valuation-nya berapa. Valuation kita bisa dapatkan dengan menggunakan fungsi yang ada di tracker gitu ya, yaitu kalau kita lihat di sini get current valuation, ini sudah kita buat ya di video 5.2. Get current valuation ini tujuannya untuk mendapatkan valuasi atau harga total ya, aset total nilainya berapa dari portfolionya.
Nah, ketika kita tes apakah valuation-nya ada isinya atau mempunyai isi gitu, kalau nggak ada isinya bisa jadi portfolionya belum ada, kosong atau file JSON-nya juga belum ada gitu. Itu akan muncul atau kita berikan pesan no portfolio available. Nah, kalau sudah ada, kita buat report-nya, artinya kalau valuation-nya itu sudah bisa dihitung atau ada isinya ya, dikembalikan. Kita buat header-nya di sini portfolio performance report, kemudian summary-nya sesuai dengan isi dari portfolionya, total value-nya berapa, cost basis atau average-nya berapa, kemudian total profit and loss-nya berapa. Ini akan menggunakan format price ya, supaya terformat dalam bentuk angka gitu ya, dalam bentuk currency. Kemudian kita ambil datanya dari valuation.total value. Ini ada pada saat kita memanggil get current valuation ini. Kemudian kita tambahkan lagi selain summary, kita tambahkan position detailnya ya. Position detail adalah koinnya apa, amount-nya berapa, kemudian average entry-nya berapa, kemudian harga saat ini current berapa, kemudian profit and loss-nya berapa, gitu. Ini kita susun menurut persentase alokasi dari yang terbesar, kita sort berdasarkan alokasi percentage allocation-nya yang paling besar, kemudian ditambahkan koin apa, amount, average entry, current price, kemudian profit and loss, dan allocation percentage. Dengan demikian, kita akan mendapatkan laporan yang komprehensif untuk portfolio yang sedang dipegang saat ini, gitu ya. Kita return untuk reportnya ini nanti akan bisa dicetak. Saya simpan, saya kembali ke program utamanya, saya bisa panggil dengan print generator, nama fungsinya tadi adalah generate portfolio report ya. Generate portfolio report, saya simpan, saya jalankan. Saya akan mendapatkan portfolio performance report sesuai dengan tadi portfolio JSON yang tadi ya. Overall total value-nya 74.000, kemudian cost basisnya 69 dengan total profit and loss 5.182 atau plus 7,45%. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat di sini coin amount average entry ini adalah data yang ada pada portfolio.json gitu ya. Kemudian untuk current ini akan di-fetch dari harga saat ini, harga yang ada saat ini. Kalau kita lihat tadi ya fetch-nya harga PTC, harga ETH 3.300 itu sama dengan harga di sini. Kemudian persentase profit and loss-nya adalah dihitung dari average entry atau current dikurangi average entry, kemudian dibagi average entry untuk mendapatkan persentase profit and loss begitu. Kemudian allocation ini dihitung berdasarkan total modalnya, allocation-nya disesuaikan gitu ya. Jadi kalau yang di sini yang paling tinggi adalah ETH karena totalnya adalah 33.000 di sini ya, 33.000. Kemudian BTC totalnya 92.000 kali 0,3 dan seterusnya gitu. Nah, ini untuk bagaimana kita mendapatkan portfolio report gitu ya. Nah, kita lanjut untuk demo berikutnya yaitu kita menambahkan technical indicators pada report kita. Nah, untuk mendapatkan technical indicators ya, kita perlu mendefinisikan terlebih dulu untuk nama fungsinya. Kita kembali ke generator.py, kemudian kita tambahkan ya, untuk nama fungsinya generate technical signal. Simbolnya kita definisikan by default adalah BTC USDT dan harinya adalah 30 hari terakhir ya. Nah, kemudian kita coba untuk meload data yang ada, datanya adalah data dari simbol yang kita definisikan di sini, kemudian kita load berdasarkan data yang terkumpul pada folder collected data. Folder collected data ini kalau teman-teman masih ingat di bagian sebelumnya ya, automated data collection, itu akan terbentuk secara otomatis ketika kita melakukan fetch harga dalam periode tertentu gitu. Sehingga data itu akan dimanfaatkan untuk kita bisa menambahkan technical indicators pada report atau pada laporan gitu ya. Nah, setelah dibaca untuk datanya yang dalam bentuk CSV ini kemudian ditaruh dalam data frame, kalau memang berhasil ya, sudah berhasil membaca, maka berikutnya adalah menghitung indikatornya. Indikator yang kita gunakan SMA 20, SMA 50, RSI, dan MACD. Ini indicators juga sudah kita buat ya di bagian video modul yang keempat ya tentang technical indicators. Fungsi-fungsinya sudah ada semua, sudah tinggal dipanggil begitu. Kemudian kalau sudah kita bisa mendapatkan report atau kita susun reportnya ketika
data itu semuanya sudah terkumpul, kita simpan dalam report dalam bentuk list kosong, kemudian ditambahkan header. Setelah ditambahkan header, kemudian diberikan current price sesuai dengan harga terakhir latest close-nya, lalu ditambahkan moving average untuk SMA 20 dan SMA 50. Kita berikan sedikit analisis ya. Ini contoh untuk melakukan analisis sesuai dengan indikator yang dipunyai. Jadi kalau misalnya harga terakhirnya lebih besar dari SMA 20, lebih besar dari SMA 50, artinya trennya adalah strong bullish. Kemudian jika close-nya lebih besar dari SMA 20, bullish tapi nggak strong gitu ya. Kemudian jika close-nya lebih kecil dari SMA 20 dan lebih kecil dari SMA 50, maka strong bearish dan seterusnya. Ini adalah untuk sekedar menambahkan analisis sederhana begitu ya untuk trennya. Kemudian kita tambahkan untuk indikator RSI dan MACD, kita berikan di sini untuk RSI. RSI juga sama, tinggal dipanggil pada kita berikan analisis ya. Tadi sudah dihitung di sini RSI-nya, di sini ya, DF RSI-nya sudah dihitung, DF MACD-nya juga sudah dihitung. Ini penambahan analisis saja. Kalau RSI-nya kurang dari 30, oversold, lebih dari 70, overbought, dan seterusnya. MACD juga sama, kapan disebut bullish, kapan disebut bearish, kita berikan sedikit kondisional begitu ya. Jadi untuk memberikan analisis. Kemudian dari semua ini ya, dari semua analisis 3 indikator ini kita berikan kumulatif atau perhitungan kumulatif begitu ya, rekomendasi berapa banyak yang sinyal yang bullish dan berapa banyak sinyal yang bearish begitu. Kalau bullish maka ditambah 1, kalau bearishnya ditambah 1 sehingga akan muncul kumulatifnya gitu ya. Jadi jika sinyal bullishnya lebih besar sama dengan 2, artinya saling ada indikator-indikatornya saling mengkonfirmasi, maka muncul buy multiple bullish signal detected. Kalau bearishnya lebih besar sama dengan 2, sell multiple bearish signals detected. Kalau enggak, di hold gitu. Nah, ini kita mendapat dari sini kita return ya untuk semua reportnya. Kemudian untuk generate technical signal sudah selesai, kita simpan. Lalu coba kita panggil ya di program utamanya. Nah, kita bisa panggil dengan print generator.generate technical signal ya. Ketika kita jalankan, di sini akan muncul pesan collected data BTC historical 1D.csv, itu nggak ada gitu ya. Karena kalau kita lihat memang di sini nggak ada collected data BTC historical 1D.csv ini. Karena memang kita buatnya di video sebelumnya ya, dan foldernya tidak ada di sini. Nah, maka kita perlu membuat gitu ya. Kalau mau kita buat, kita bisa membuat dulu, lalu kita berikan generate technical signal. Kita bisa buat dengan cara seperti ini ya, kolektor sama dengan data kolektor. Ini ada di video sebelumnya ya, untuk bagaimana kita bisa automatic data collection, tapi kita panggil di data kolektornya, kita mendapatkan historical data untuk BTC satu periode 1 hari selama 100 hari terakhir gitu ya. Kita panggil di sini. Karena data kolektornya belum dikenali, maka kita perlu melakukan import terlebih dahulu. Kita bisa melakukan import ya, kita import automation.collector, kemudian import data collector nama kelasnya, kemudian collector sama dengan data collector untuk inisialisasi, kemudian kita panggil BTC data sama dengan collector, collect historical data untuk 100 hari terakhir. Nah, dengan demikian datanya tersimpan, datanya terkolek dan disimpan pada, kalau kita lihat disimpan pada BTC historical 1D ya. Kalau kita lihat di sini akan ada folder collected data yang berisi BTC historical 1D selama 100 hari terakhir ya, selama 100 hari terakhir. Saya akan tutup, kemudian ya, kalau kita sudah punya file ini, maka kita bisa memberikan atau membuat report generate technical sinyalnya ini. Kita bisa panggil untuk kita bisa mendapatkan sinyal berdasarkan file dari BTC historical 1D. Demikian reportnya, technical analysis untuk BTC USDT, kemudian current price saat ini, kemudian moving average saat ini, kemudian RSI, lalu MACD, MACD line seperti ini, kemudian sinyal bullish, recommendation-nya adalah buy, karena ada multiple bullish signal detected, yaitu pada MACD dan pada moving average ya, pada moving average. Jadi ada lebih atau sama dengan 2 sinyal atau tren bullish, demikian. Ini untuk report pada generate technical signal gitu ya, untuk berdasarkan indikator.
Kita lanjut ke bagian berikutnya untuk kita generate sinyal dalam bentuk HTML. Sebelum masuk di HTML ya, sebelum masuk kita masuk untuk generate HTML, ada satu tambahan fungsi lagi pada generator.py, yaitu bagaimana kita membuat report untuk keseluruhan gitu ya. Kita sebut sebagai fungsi untuk dengan nama generate full report. Generate full report ini akan melakukan report atau akan memanggil dari generate market summary, kemudian generate portfolio report, dan terakhir generate technical signal. Ini adalah gabungan dari seluruh report yang ada dari fungsi ini dijadikan satu dan menghasilkan satu laporan gitu ya, laporan yang terdiri dari 3 bagian ini. Kita demokan bagaimana men-generate full report-nya, kita taruh di sini dan kita tambah satu lagi ya, kita tambah satu lagi yaitu untuk save report. Nah, save report ini akan menyimpan konten report-nya dengan ke dalam ya, ke dalam satu file berekstensi txt atau berekstensi teks pada folder report ya. Terakhir untuk, menggabungkan semuanya, kita buat satu fungsi terakhir ya, yaitu generate and save. Nah, generate and save inilah yang akan kita panggil. Generate and save ini akan satu memanggil full report-nya, kemudian menyimpan report-nya. Jadi hanya satu perintah ini, otomatis semua report akan dipanggil, ditampilkan, disertai dengan menyimpan pada folder reports, begitu ya. Kita bisa panggil dengan langsung ya, generate and save, kita jalankan. Ini belum disimpan ya, di file yang tadi kita edit belum disimpan, saya simpan. Kemudian saya jalankan ulang. Nah, ini ya, jadi untuk semuanya sekarang sudah tersimpan, nama report daily report-nya, kemudian portfolio performance report, dan terakhir adalah technical analysis. Nah, semua isi dari report-nya ini adalah file teks yang disimpan pada folder reports ini ya, kalau kita lihat di sini reports, nah ini dalam bentuk file teks begitu. Ini bisa kita copy paste gitu ya, kita kirimkan via email atau, kita lakukan hal yang lain gitu. Ini saya tutup. Nah, ini untuk melakukan generate keseluruhan ya, keseluruhan reportnya dalam bentuk teks. Nah, di bagian berikutnya kita lihat dalam bentuk bagaimana kita men-generate dalam bentuk HTML ya. Untuk HTML sebenarnya sama ya. Jadi saya akan membuat fungsi atau membuat file baru ya di reporting. Saya sebut sebagai ini file baru ya. Saya buat dengan nama HTML generator gitu ya. HTML generator. Kemudian HTML generator ya. Ini kemudian saya akan kopikan langsung. Saya akan berikan penjelasan karena pada dasarnya ini hanya file HTML ya. Jadi dari file yang report yang tadi report dalam bentuk txt tadi kemudian diubah menjadi atau dimasukkan ke dalam HTML sehingga akan lebih rapi tampilannya begitu. Yang pertama ini nama kelasnya adalah HTML report generator. Kemudian untuk inisialisasi juga sama seperti generator tadi ya. Kita membutuhkan config, portfolio tracker, price formatter, dan technical indicators gitu. Kemudian untuk generate HTML report-nya kita menggunakan satu string, ya ini sebenarnya format HTML semua ya. Format HTML tapi di dalamnya ada variabel-variabel yang kita punyai dan ditampilkan di sini gitu. Ini HTML semua, HTML gitu ya. Kemudian generate portfolio, kalau yang ini summary, kalau yang ini portfolionya, portfolio sama juga caranya seperti yang di generator sebelumnya. Kemudian ini untuk technical signal ya, indicators, ini juga ditampilkan di sini. Dan terakhir save HTML report, ini akan menghasilkan file report dalam format HTML yang disimpan pada folder reports begitu. Nah, kita tinggal panggil, kita simpan, kita import terlebih dahulu. Kita panggil dengan cara kita import ya, kita import kemudian dipanggil, diinisialisasi terlebih dahulu, kemudian dia panggil HTML_gen sama dengan titik save HTML report ya. Kita jalankan, maka kita akan mendapatkan file reports. Ini ya reports 2025, 12, 10. Kita lihat di folder report. Kita lihat di folder report ini akan ada file HTML yang kalau kita buka berisi portfolio summary, kemudian posisi untuk ETH, BTC Sol, technical sinyalnya BTC,
dengan price, RSI, dan sinyal seperti ini. Nah, demikian untuk generate HTML ya, generate HTML report dengan menggunakan kelas HTML generator. Di bagian berikutnya, di video berikutnya, itu adalah video terakhir bagaimana kita mengintegrasikan semua yang sudah kita buat dari modul pertama sampai dengan modul ke 5.4 ini. Sampai ketemu di bagian berikutnya.